Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi tadrisil lughatil arabiyyah. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang di dalam pengajaran atau pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, hayya bina nabda hadhihi dirasa bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke. Sebelumnya uridu an u'arrifu nafsi, Bapak ingin mengenalkan diri Bapak. Al-ismul kamil Nasrullah, nama lengkap Bapak Nasrullah. Tunadunani Anas, kalian bisa memanggil Bapak Al-Ustadz Anas atau Pak Anas. Ana mutakharrij min Jami'ah Syarif Hidayatullah fi Kulliyat Tarbiyah wa Ta'lim min Qismil Lughatil Arabiyyah. Bapak alumni UIN Syarif Hidayatullah atau lulusan UIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau biasa dikenal dengan FITK, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pengalaman mengajar Bapak sebelumnya, Bapak mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Iman di Jakarta Timur. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak mendapatkan tugas untuk mengemban amanah menjadi tenaga pengajar, menjadi guru, yaitu guru Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 7 Jakarta. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari Bapak. Sebelumnya hari ini harapannya Bapak bisa berjumpa dengan kalian secara virtual, namun karena ada beberapa halangan yang menjadikan Bapak harus mencari opsi lain, yaitu diantaranya menggunakan video pembelajaran. Oke, kita langsung saja membaca apa tujuan pembelajaran kita, diawali dengan kompetensi dasarnya. Di sini ada kompetensi dasar 3.7 dan 3.8 yang bisa kalian baca terlebih dahulu dan juga bisa kalian baca di buku bahasa Arab kalian masing-masing. Oke, kita langsung. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 371 sampai 379. Ada dua materi yang akan dijelaskan pada hari ini, yaitu mulai dari tentang struktur teks rekon dan bagaimana cara mentasrif fi'il madi al-lughawi. Oke, kalian bisa baca juga, ini juga sudah ada terdapat di buku kalian masing-masing. Kalian bisa membaca secara mandiri. Oke, kita langsung. An-nas as-sardi at-ti'dadi. Apa sih yang dimaksud dengan an-nas as-sardi at-ti'dadi? An-nas as-sardi at-ti'dadi ini sudah dijelaskan sebelumnya Bapak rasa, karena di materi-materi sebelumnya ada, di semester 1 ada, kelas 11, kemudian di kelas 10 juga materi ini juga sudah ada. Ya, an-nas as-sardi at-ti'dadi yaitu disebut dengan teks rekon. Dia memiliki 3 unsur, ada al-ittijahat. Ya, al-ittijahat ini kalau di bahasa Indonesia kan semisal seperti latar belakang, di situ nanti akan terdapat manil fa'il, siapa orangnya yang melakukan. Matal waktu, di situ nanti poin pada kata al-ittijahat, ada juga kapan waktu kejadiannya, ainal makan, di mana tempatnya. Jadi ada 3 unsur. Jadi an-nas as-sardi at-ti'dadi teks rekon ada 3 bagian, al-ittijahat, al-ahdas, at-ta'liq, dan di tiap bagian ada beberapa unsur. Nah, al-ittijahat memiliki unsur di dalamnya. Bila di kalimat tersebut ada siapa yang melakukan, ada waktunya, ada tempatnya, maka kata tersebut masuk ke dalam bagian al-ittijahat. Nah,
Bagian yang kedua dalam teks rekon ada yang namanya al-ahdath. Apa itu al-ahdath? Al-ahdath adalah kejadian atau peristiwa yang dialami yang disusun secara berurutan. Kita lihat contoh di sini ada al-hadathul awal, kejadian pertama, al-hadathus tsani, kejadian kedua, al-hadathus salis, dan seterusnya. Nah, jadi al-ahdath ini peristiwa atau kejadian yang ingin diceritakan oleh si pembuat cerita atau oleh si pembuat teks tersebut. Dan yang ketiga yaitu at-ta'liq. Apa itu dimaksud dengan at-ta'liq? At-ta'liq itu adalah pernyataan atau kesimpulan dari segala proses kejadian yang sudah terjadi. Ini biasanya an-natijatu minal ahdas as-sabiqah. Kesimpulan dari kejadian yang sebelumnya. Nah, biasanya kalau di at-ta'liq ini nanti kalau dicerita-cerita itu berkaitan dengan perasaannya, bagaimana setelah melakukan kejadian tersebut, apakah dia bahagia, atau dia senang, atau dia sedih, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini tiga bagian daripada an-nas as-sardi at-i'dadi atau bisa dikenal dengan teks rekon. Ada al-ittijahat, yang pertama bagiannya, yang kedua ada al-ahdath, dan ketiga ada at-ta'liq. Nah, bahasa Indonesia seperti ini, kalian bisa baca di buku kalian masing-masing. Kalau tidak salah di halaman 61 atau 62. Kalian bisa baca. Nah, ini ada teks rekon an-nas as-sardi at-i'dadi adalah teks yang menginformasikan dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, ini di contohnya. Sebentar. Di contoh yang pertama yaitu kita Bapak akan bacakan safarat Zahrah ma'a walidayha ila al-mamlakatil arabiyyati as-saudiyah fi syahri Yuli al-madi li ada'il hajj. Nah, ini masuknya dalam kategori al-ittijahat. Kenapa dia masuk dalam kategori al-ittijahat? Coba kita lihat. Di al-ittijahat atau di latar belakang sebelumnya dijelaskan. Ada beberapa unsur. Ada manil fa'il, ada pelaku. Siapa di sini pelakunya? Safarat Zahra. Zahra pergi. Sebentar. Ada Zahra. Safarat Zahra. Zahra pergi. Ma'a walidayha bersama orang tuanya. Ilal mamlakatil arabiyyatis saudiyah ke Saudi Arabia. Fi syahri Yuliyu al-madi. Nah, ini ada dua. Ini berkaitan dengan tempat. Ainal makan al-mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, tempatnya yang sedang dikunjungi. Kemudian waktunya ada di sini fi syahri Yuliyu al-madi li ada'il haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, ini berarti masuk ke dalam al-ittijahat. Nah, setelah al-ittijahat maka akan diceritakan peristiwa-peristiwa secara berurutan. Kita lihat peristiwa yang pertama, kejadian yang pertama, apa sih yang dilakukan oleh Zahra? Irtadat thiyabal ihram fil miqat. Si Zahra memakai pakaian ihram di miqat. Miqat adalah tempat di mana memulai untuk mengerjakan ibadah haji. Wa nawat fihil hajj. Kemudian si Zahra berniat di sana untuk melaksanakan ibadah haji. Thumma ittajahat ila Makkah. Kemudian Zahra mengarah menuju Mekah. Wa tafat haulal Ka'bah. Kemudian dia melakukan ibadah tawaf di sekitar Ka'bah. Wasa'at bainas Safa wal Marwah. Kemudian dia melakukan ibadah sa'i, yaitu perjalanan antara lari kecil antara Safa dan Marwah. Nah, itu kejadian yang pertama, al-hadatsul awal. Lalu apa ya kejadian selanjutnya? Nah, di buku dijelaskan kejadian yang selanjutnya. Ini ada di halaman 62 ya. Ghadarat ba'da dzalik ila Mina. Dia berangkat, siapa dianya ini? Ya tadi kita masih menceritakan tentang Zahra. Zahra berangkat setelah itu ke Mina. Waramat al-jamarat, dan dia melontar jumrah. Thumma talaqat ila Arafah, kemudian berangkat ke Arafah. Wa sallatil zuhra wal asra fi Arafah, dan kemudian Zahra salat zuhur dan asar di Arafah. Ini al-hadath as-tsani, kejadian kedua. Kemudian kejadian yang selanjutnya yaitu batat Zahrah fil Muzdalifah. Zahrah bermalam di Muzdalifah.
Wahia wadin baina Arafah wa Mina. Apa sih Muzdalifah itu? Di sini dijelaskan, yaitu wadin baina Arafah wa Mina, lembah antara Arafah dan Mina. Thumma adat ila Mina, kemudian Zahra kembali lagi ke Mina, liramil jamarat, untuk melontar jumrah, wadhabahatil adahi, kemudian menyembelih hewan kurban. Thumma qassat min sya'ri ra'siha hunak, kemudian dia menggunting sebagian dari rambut kepalanya di sana. Wahallat minal ihram, dan mengganti pakaian ihram. Nah, al-ittijahatnya tadi sudah menceritakan bagaimana Zahra berpergian menuju tempatnya, yaitu Saudi Arabia, waktunya pada bulan Juli lalu. Nah, di sini ada 3 peristiwa, 3 kejadian, dan diakhiri dengan yang namanya at-ta'liq. Apa ta'liqnya di sini? Ta'liqnya adalah addat kull a'malil haji bisururin. Kata Zahra, addat, aku telah tunaikan semua pekerjaan haji bisururin, dengan senang. Wa sya'urat bis sa'adati ala hadhil khibratir ruhiyatil 'azimah. Dan dia merasa bahagia ala hadhil khibrah ar-ruhiyah al-'azimah, atas pengalaman spiritual yang luar biasa. Nah, ini ta'liqnya nih. Ya, di situ ada bisurur, bisa'adah. Atas apa? Ala hadhil khibrah, atas kejadian, atas pengalaman yang telah dilakukan. Nah, inilah yang disebut dengan teks rekon. Di teks rekon ada 3 bagian. Al-ittijahat, ya tadi mengandung beberapa unsur, diantaranya ada pelakunya, kemudian ada waktu dan tempatnya, dan kemudian ada namanya al-ahdath, peristiwa atau kejadian yang itu terjadi tersusun secara rapi sampai beberapa kejadian. Kemudian dan terakhir yaitu ada yang namanya at-ta'liq. Ada namanya ta'liq. Apa itu at-ta'liq? Yaitu kesimpulannya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 62. Bapak akan terjemahkan, tapi kalian silakan mengisi terlebih dahulu dan langsung kita bahas. Jadi nggak usah lama-lama. Apa ini yang dimaksudnya? Apa ini jawabnya secara lisan saja terlebih dahulu. Oke, jadi jawabnya secara lisan terlebih dahulu. Jangan ditulis tulisan nanti. Oke, di sini perintahnya ayyin anasir nas as-sad bi'tidad al-munasabah lil ibaratil taliyah. Tentukan bagian-bagian teks rekon yang sesuai dengan ibarat yang akan datang berikut ini. Oke, yang pertama sudah ada contohnya. Syariba abi min bi'ri zamzamin fil masjidil haram. Ayahku minum dari sumur Zamzam di Masjid Haram. Nah, ini sudah jelas. Di sini ada lebih kepada kejadian dan peristiwa, maka masuknya adalah al-hadath. Nah, yang nomor 2, ba'da an shallaitu fil masjidil haram, setelah aku salat di Masjidil Haram, saqattu fit tariqi ilal funduq, aku terjatuh di jalan saat menuju hotel. Nah, ini juga apa kira-kira? Dia salat di Masjidil Haram, dia lagi ceritain tuh. Kemudian dia jatuh di jalan saat menuju hotel. Nah, ini kira-kira apa jawabannya? Kita lewat. Kalau sudah, kita lanjut dulu ke nomor 3. Nah, iya, kita langsung lihat aja jawabannya. Apa sih nomor 2 jawabannya? Apakah dia masuk al-ittijahat, atau dia masuk al-hadath, kejadian atau peristiwa, atau dia masuk at-ta'liq, pengalamannya, atau kesimpulannya? Jawaban yang tepat adalah di sini adalah al-hadath, kejadian. Ya, jadi menceritakan kejadian dia sholat di sana, kemudian dia terjatuh. Nah, nomor 3, hakat ukhti bi annaha qad addatil hajj fi syahril madi. Ini kira-kira apa ya? Artinya adalah hakat ukhti, saudariku menceritakan, bi annaha, bahwasanya dia qad addatil hajj, telah melaksanakan ibadah haji fi syahril madi, pada bulan lalu. Nah, ini udah jelas nih, ada pelakunya, kemudian ada juga yang namanya waktunya. Nah, kalau itu kira-kira apa ya? Apakah al-ittijahat latar belakangnya, atau al-hadath peristiwa atau kejadiannya, atau at-ta'liq pengalaman atau kesimpulan, pernyataan dari kesimpulannya? Apa nih kira-kira? Silakan jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah ini adalah al-ittijahat.
Ya, karena ada di antara unsur-unsur al-ittijahat di situ, di antara ada man al-fa'il, kemudian mata al-waqtu. Nah, sekarang nomor 4. Farihtu bihadhihi al-khibrah al-thamina farhan syadidan. Aku senang bihadhihi al-khibrah al-thamina, dengan pengalaman yang berharga ini. Farhan syadidan, sangat senang sekali. Nah, ini sudah jelas ya. Apakah ini masuk al-hadath atau al-ittijahat atau at-ta'liq? Silakan jawab dulu. Oke, yang jawabannya at-ta'liq, good. Jawabannya adalah yang benar at-ta'liq. Ya, ini adalah kesimpulan dari seluruh peristiwanya yang telah diceritakan. Ya, yang telah diceritakan. Nah, di akhirnya farihtu bihadhil khibrah ats-tsamina farhan syadidan. Nomor 5, zara akhi al-masjid an-nabawi wa shalla fihi rak'atain. Saudaraku berkunjung ke Masjid Nabawi wa shalla fihi rak'atain, dan dia salat di sana yaitu 2 rakaat. Nah, ini juga jelas ya. Kira-kira apa jawabannya? Kalau al-ittijahatnya udah ada, at-ta'liqnya udah ada, berarti tinggal al-hadath. Kejadian, dia lagi menceritakan kejadian, saudaranya ngapain, dia lagi mau berkunjung ke Masjid Nabawi, terus apa lagi dilakukan di sana, dia sholat 2 rakaat di sana. Oke, sekarang kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu al-qawaid. Lahid as-suwar al-muta'alliqah bil af'alil madiyah al-atiyah. Perhatikan gambar yang berkaitan dengan fi'il-fi'il madhi berikut ini. Nah, di sini ada kata zahaba, huwa zahaba. Nah, ini tunjuk adalah laki-laki. Huwa zahaba, berarti perempuan itu lagi menunjuk dia laki-laki, zahaba pergi. Yang sebelahnya hiya zahabat, hiya zahabat. Nah, gantian, laki-laki ini sedang menunjuk perempuan, berarti perempuan yang sedang pergi. Kemudian anta zahabta, ini sedang bercakap-cakap. Kalau tadi lagi nunjuk orang, nah, misalkan Bapak di sini nunjuk orang, di sana itu pakai huwa atau hiya. Kalau di depan Bapak kita lagi bercakap-cakap, maka anta, karena ini masuk ke dalam mukhatab. Anta zahabta, berarti Bapak lagi menunjuk, atau kalau digambar perempuan itu lagi ngomong sama laki-laki, maka nunjuknya itu menggunakan anta. Maka domir, maka fi'il madinya disesuaikan, anta zahabta, anta zahabta. Nah, sebaliknya sekarang laki-lakinya berkata kepada si perempuan, ingin mengatakan dia kamu telah pergi, kamu telah pergi. Apa yang dikatakan? Anti zahabati, anti zahabati. Tinggal disesuaikan saja. Kalau anta, kamu laki-laki, zahabata. Kalau anti, zahabati. Kemudian selanjutnya, ana, saya bisa laki-laki, saya juga bisa perempuan. Lalu apa? Pada fi'il madinya yaitu zahabtu, ana zahabtu. Dan kalau nahnu, kami, ya bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Apa kata kerjanya disesuaikan, yaitu menjadi nahnu zahabna, nahnu zahabna. Oke, sebelumnya Bapak ingin mereview kembali terlebih dahulu. Kalian tentu sudah mempelajari fi'il madi, yaitu di kelas 10. Itu sudah ada materi fi'il madi. Fi'il madi yaitu fi'il yang menunjukkan kata kerja pada masa lampau atau pada masa lalu. Nah, yang perlu diingat, fi'il itu biasanya beriringan dengan isim domir. Isim domir sudah tahu ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu isim domir. Biasanya fi'il itu beriringan dengan isim domir. Yang melakukannya yaitu isim domir. Huwa zahaba, dia pergi. Hiya zahabat, dia perempuan pergi. Ini contohnya, anta zahabta, kamu telah pergi. Laki-laki ya. Anti zahabti, kamu perempuan telah pergi. Ana zahabtu, saya telah pergi. Nahnu zahabna, kami telah pergi. Nah, itu beriringan. Nah, ketika beriringan, maka fi'il madinya menyesuaikan dengan kata gantinya. Seperti apa dan bagaimana? Tolong fokus dan konsentrasi biar nanti kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih detail, Bapak akan membacakan terlebih dahulu tasrif al-af'al al-madiyah fil jadwal al-ati. Ya.
tasrif fi'il madi pada jadwal berikut ini, pada tabel berikut ini. Nah, ini namanya tasrif lugawi. Tasrif lugawi kalau disimpelkannya itu tasrif yang ke bawah, tasrif yang disesuaikan dengan isim domir atau kata ganti. Ada lagi namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu perubahan dari satu kata fi'il madi menuju fi'il mudhari, menuju fi'il masdar, menuju isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah tasrif al-lugawi. Ya, tasrif secara bahasa yang menunjukkan sesuai dengan isim domirnya. Oke. Sekarang Bapak akan bacakan terlebih dahulu, kalian perhatikan, kalian ikuti secara perlahan, tidak usah cepat-cepat agar kalian membacanya dengan tepat. Oke. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Sekarang kata fi'il madi madda. Huwa madda, huma madda, hum maddu, hiya maddat, huma maddata, hunna madadna, anta madadta, antuma madadtuma, antum madadtum, anti madadti, antuma madadtuma, antunna madadtunna, ana madadtu, nahnu madadna. Kemudian kata tofa. Huwa tofa, huma tofa, hum tofu, hiya tofat, huma tofata, hunna tufna, anta tufta, antuma tuftuma, antum tuftum, anti tufti, antuma tuftuma, antunna tuftunna, ana tuftu, nahnu tufna. Sekarang saro. Nah, di saro ini ada keliru ya, di buku kalian itu harusnya di setelah huruf ro itu ada waw di sini dulu nih. Di sini harus ada waw, baru alif. Ya. Oke, huwa saro, huma saro. Oh, bukan di sini ternyata. Maaf. Di saru, di hum. Ya, huwa saro, huma saro, hum saru, hiya sarot, huma sarota, hunna sirna, anta sirta, antuma sirtuma, antum sirtum, anti sirti, antuma sirtuma, antunna sirtunna, ana sirtu, nahnu sirna. Sekarang kata goza. Huwa goza, huma gozawa, hum gozau, hiya gozat, huma gozata, hunna gozauna. Ya, zainya harokatnya tidak berubah. Anta gozauta, antuma gozautuma, antum gozautum, anti gozauti, antuma gozautuma, antunna gozautunna, ana gozautu, nahnu gozauna. Sekarang kata rodia. Huwa rodia, huma rodia, hum rodu, hiya rodiyat, huma rodiyata, hunna rodina, anta rodita, antuma rodituma, antum roditum, anti roditi, antuma rodituma, antunna roditunna, ana roditu, nahnu rodina. Selanjutnya kawa. Huwa kawa,
huma kawaya, hum kawau, ada alif di sini ya. Hiya kawat, huma kawata, hunna kawaina, anta kawaita, antuma kawaituma, antum kawaitum, anti kawaiti, antuma kawaituma, antunna kawaitunna, ana kawaitu, nahnu kawaina. Nah, itu sudah dibacakan. Sekarang kita masuk sedikit penjelasan. Perubahan dari tiap kata ini terlihat sepertinya berbeda-beda antara zahaba, madda, tofa, saro, goza, rodia, dan kawa. Oke, yang pertama zahaba. Zahaba ini kalau dalam bentuknya adalah fi'il madi sahih salim. Maksudnya apa sih Pak? Sahih salim itu adalah fi'il yang tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu huruf wawu, huruf ya, huruf alif. Nah, itu nggak ada. Dan juga tidak ada huruf hamzah. Dan juga tidak ada huruf mudha'af, huruf yang double, yang itu biasanya ada tasydidnya. Nah, kalau seperti itu, tasrifnya ini cukup mudah. Ya, yang tidak ada alifnya, tidak ada wawunya, tidak ada iya-nya, itu cukup mudah. Tidak ada hamzahnya, tidak ada tasydid, itu pokoknya sangat mudah. Katanya hampir sama semua. Perubahan hanya ada pada di akhir. Kita lihat, huma ditambahkan di sini ada alif. Hum ditambahkan wawu dan alif. Hiya ditambahkan tak taknis. Huma ditambahkan tak dan alif. Nah, dari domir hunna ya, dari domir hunna sampai domir nahnu yang perlu diingat, Bapak akan tuliskan dulu. Zahaba. Zahaba. Za-nya ini namanya fa fi'il yang pertama. Haknya ini ain fi'il, kemudian ba-nya ini lam fi'il. Jadi kalau Bapak bahas fa fi'ilnya, zahaba apa? Huruf za. Ain fi'ilnya, zahaba apa? Huruf ha. Lam fi'ilnya, zahaba apa? Huruf ba. Nah, sekarang dari hunna sampai nahnu, itu di lam fi'ilnya menjadi sukun. Ini lam fi'ilnya, berarti huruf ba. Zahabna dengan tambahan na. Anta zahabta tambahannya ta, lam fi'ilnya menjadi sukun. Kemudian seterusnya zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna. Seperti itu ya. Ini Bapak rasa cukup mudah. Kita lanjut ke tasrif yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu pada fi'il mudha'af. Sahih mudha'af. Apa sih? Fi'il yang salah satu huruf aslinya diulang 2 kali atau sama. Yang diulang hanya huruf aslinya, bukan huruf tambahan. Contoh, di sini contohnya yaitu contohnya madda. Nah, madda asalnya yaitu diulang dalnya nak. Madada. Madada. Contoh lain ini di buku di latihannya ada kata farra. Farra, maka di sininya adalah fa ro asalnya. Nah, bagaimana secara mentasrif kata madda yang mudha'af ini ada tasydidnya? Dari huwa sampai huma, dia ini sama, hanya tambahan di akhir. Tidak ada yang berubah. Tapi mulai dari domir hunna sampai domir nahnu, maka hurufnya dimunculkan, huruf keduanya. Madda menjadi madad. Nah, da-nya muncul. Yang ini nih. Ya, madatta, madattuma, madattum, anti madatti, antuma madattuma, antunna madattunna, ana madattu, nahnu madatna. Seperti itu. Ya. Jadi perubahannya ada jelasnya itu di hunna sampai nahnu dengan memunculkan hurufnya. Berarti kalau farra gimana? Farra hunna farorna.
hunna, fa, ro, ro-nya munculkan lagi. Ro baru nun. Faror. Nah, oke. Ya, ini sudah cukup jelas. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pada fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf adalah fi'il yang pada ain fi'ilnya terdapat huruf ilat. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Nah, di sini sudah dikodekan sama Bapak kalau fa fi'il itu warna merah, ain fi'il warna hijau, lam fi'ilnya warna hitam. Nah, maka kita lihat fi'il ajwab ada pada ain fi'il. Nah, kita lihat ain fi'il. Ain fi'il berarti warna hijau. Nah, ini ada alif. Saro ada alif di sini. Nah, ini maka disebut fi'il ajwab, fi'il yang huruf ilatnya ada pada ain fi'il. Kalau contoh lain di sini yaitu ada ma, ya. Ada lagi contoh lainnya yaitu ba. Nah, di sini ada dua perbedaan. Yang pertama, fi'il pada ajwaf waw atau ajwaf yang huruf tengahnya nanti akan berubah menjadi huruf waw. Cara mentasrifnya yaitu adalah pada domir hunna yang domir huwa sampai huma semuanya sama. Nih, semua sama. Tapi pas domir hunna sampai domir nahnu ada perubahan. Tofa. Asalnya tofa. Maka ketika domir hunna ain fi'ilnya dihilangkan. Ini ain fi'ilnya dihilangkan, maka sudah menjadi kata to sama fa. Ya. Kemudian ngapain lagi? Kemudian karena dia ini adalah waw, ajwaf wawi, maka di fa fi'ilnya dikasih harokat dhammah. Tuf. Baru kita sesuaikan belakang. Kalau hunna tufna, kalau anta tufta, kalau antuma tuftuma, seperti itu sampai nahnu tufna. Nah, ini yang tengahnya adalah ajwaf wawi. Pak, bagaimana cara mengetahui itu ajwaf wawi? Lihat di kamus, paling mudah caranya, yaitu melihat fi'il mudhari'nya. Tofa fi'il mudhari'nya yaitu yatufu. Tofa yatufu. Ya, ini paling mudah di sini. Nah, di sini juga kelihatan. Oh, ternyata dia ajwaf wawi. Yatufu. Soma berarti yasumu. Berarti yasumu contohnya sama seperti tofa. Karena dia ajwaf wawi. Nah, sekarang kita lihat yang saro. Perbedaan antara saro dengan tofa yaitu hanya di ajwaf wawi dan ajwaf ya. Kalau saro ajwaf ya. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya adalah saro yasiru. Ya, si. Ru. Nih. Maka ketika dari domir hunna sampai domir nahnu, saro ini lamnya hilang ya menjadi saro. Nah, disesuaikan diganti dengan kasroh sir. Sir apa? Disesuaikan hunna sirna, anta sirta, antuma sirtuma. Nah, kalau ba'a gimana? Ba'a fi'il mudhari'nya adalah ya bi. Salah nulis. Ba'a ya. Bentar ya. Ya bi. Nah, ini fa fi'il ba, ini juga fa fi'ilnya huruf ba ya. Maka ketika lihat oh kasroh berarti sama seperti saro. Seperti itu ya. Tasrifnya jadi perubahan jelasnya itu dari kata hunna sampai nahnu. Kita lanjut sekarang. Ayo sebentar sedikit. Ini di buku kalian ada keliru ya. Saro yang benar adalah di domirhum saru, kurang waw. Kurang waw.
Oke, kita lanjut. Sekarang kata goza. Goza ini adalah fi'il nakis. Apa sih maksud dengan fi'il nakis? Fi'il nakis itu adalah fi'il pada lam fi'ilnya. Berarti lam fi'il yang warna hitam. Terdapat huruf ilat. Goza. Nah, ini ada huruf ilat di sini. Huruf ilatnya alif di sini. Goza. Nah, maka pada fi'il nakis wawi, kenapa dia nakis wawi? Karena lihat lagi ke tasrif fi'il mudhari'nya. Goza itu adalah, kalau tasrif ke fi'il mudhari' yagzu. Taunya dari mana? Ingat dari kamus. Paling mudah lihat ke kamus. Atau sering-sering baca. Yagzu. Nah, dari sini sudah kelihatan. Ya, maka dari sini nanti dia masuknya adalah ke fi'il nakis wawi. Bagaimana ketentuannya? Pertama, ketentuannya adalah 1. Huruf zainya, ingat yang perlu diperhatikan, huruf zainya harokatnya tidak ada yang berubah. Mulai dari huwa sampai nahnu, ya, itu tidak berubah. Zainya ini tidak berubah. Atau pada ain fiilnya tidak berubah, tetap fathah di sini. Nah, dia mulai berubah dari domir huma. Huma yaitu lam fiilnya yang alif diganti waw. Berarti menjadi huwa, go, karena asalnya goza. Nah, ininya dicoret, diganti waw, tambahkan alif huma. Maka menjadi gozawa. Kalau hum, gozau. Alifnya hilang, ya. Lam fiilnya hilang, gozat lam fiilnya hilang, di sini lam fiilnya hilang. Lam fiilnya yaitu alif hilang, tidak ada alifnya di sini. Di sini juga tidak ada, di sini juga tidak ada. Ya. Kemudian hunna, gozauna. Nah, di sini baru dimunculkan wawunya. Ya, dimunculkan wawunya. Ya, yang alifnya, lam alifnya dibuang, diganti waw sampai domir nahnu. Sampai domir nahnu. Gozauna, gozauta, gozautuma, gozautum, gozauti, gozautuma. Ingat ya, ain fi'il tidak berubah harokatnya. Gozautuma, gozautunna, gozautu, gozauna. Seperti itu. Nah, sekarang itu tadi yang nakis wawu. Nakis wawi, sekarang nakis yai. Sama nggak Pak? Sama. Bedanya tadi kalau yang wawi digantinya huruf waw, kalau yang ya digantinya huruf ya. Nah, di sini jelas. Ini huruf ya ya. Maka disesuaikan maka huruf ya. Di sini ya maka berubah. Yang tadinya ya apa namanya diganti menjadi ya. Ya, ini kalau disebutnya sebenarnya masuknya ke alif itu, tapi di sini kita munculkan ya. Kenapa ya? Karena kawa yakwi fi'il mudhari'nya. Kawa yakwi. Contoh di buku ada nggak Pak? Ada. Contoh lain di buku yaitu di sini. Oh, tidak ada ya di sini ya. Adanya goza yakzu, da'a yad'u. Ya. Oke. Seperti ini contohnya kurang lebih. Nah, sekarang untuk kawaw ada alifnya ya, tadi perbaikan. Untuk selanjutnya yaitu rodia. Rodia ini adalah nakis yai dengan wazan fa'ila. Dia hanya ada di kata rodu, perubahan jelasnya. Bagaimana proses perubahannya? Kita baca. Yaitu lam fi'ilnya dibuang. Kan asalnya rodia. Lam fi'il. Ini lam fi'ilnya ya. Ya-nya dibuang. Maka tinggal huruf ro dan do. Lalu selanjutnya gimana? Maka dimasukkan waw jamak. Ini Bapak turunkan. Ro, do, tambahkan waw jamak. Selanjutnya apa? Ain fiilnya. Ain fiilnya tadi apa? Huruf do ya. Maka ro diganti atau dibaca dengan domah. Ro, du. Maka jadinya rodu. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa Bapak jelaskan. Untuk selanjutnya kalian bisa mendalami sendiri dengan mengerjakan latihan yang ada di buku ya, halaman 65 bagian A-nya saja yang khususnya mentasrif lugawi.
Silakan kalian kerjakan tugas ini paling lambat dikumpulkan Rabu depan, langsung menuju ke e-learning di kelas bahasa Arab yang sudah dibuat dan sudah diundang ke kalian. Ya, mungkin ini saja apa yang bisa Bapak jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi Bapak. Ya, jika ada yang perlu bantuan, ada yang kurang paham, silakan bertanya langsung dengan me-WhatsApp Bapak ya. Mungkin itu saja, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.